hari ini saya akan berbicara kepada saudara di bawah suatu tema. Mari baca sama-sama temanya. Sudut pandang. Mari kita lihat Alkitab kita di slide berikutnya. Kolose pasal yang ketiga ayat 1 sampai ayat yang kedua. Kalau sudah dapat mari bantu saya katakan amin. Kita baca sama-sama. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Saudara-saudara, kalau saudara perhatikan judul khotbah pada slide sebelumnya tadi, saya berbicara kepada saudara tentang sudut pandang pada minggu ketiga dari perjalanan tahun kolaborasi ini. Dan pada bulan Januari ini kita mengambil sebuah tema tentang menjadi terang, membagikan terang, dan biarkanlah terangmu itu bercahaya. Tidak mungkin kalau kita pasang lampu kita taruh di bawah gantang, saudara. Tidak mungkin. Untuk tujuan tertentu kita bisa taruh dengan lampu sorot dari bawah menuju ke atas. Tetapi lazimnya atau normalnya semua lampu selalu dipasang di bagian atas. Karena dari atas itulah terpancar terang yang akan membantu kita untuk melihat sekeliling kita. Nah, hari ini saya akan berbicara kepada saudara tentang 3 hal penting. Yang pertama tentang pikirkanlah. Yang kedua, perkara yang di atas. Dan yang ketiga, kita akan memahami apa makna dari bumi sebagai tumpuan kaki Allah. Saudara-saudara, saya ingin mengajak saudara bertanya bersama saya sebuah pertanyaan di awal khotbah ini. Pertanyaan itu adalah bagaimana membangun sudut pandang yang benar. Melihat dari sudut pandang yang berbeda akan memberikan sebuah data yang berbeda kepada sudut pandang yang lain. Pernahkah saudara lihat sebuah ilustrasi banyak di internet? Ada 2 orang berdiri dari sisi yang berbeda dengan angka seperti angka 6. Dari sisi saya akan melihat bahwa angka itu adalah angka 6. Tapi dari sisi yang lain, angka itu terlihat seperti angka 9. Sudut pandang kita membentuk cara melihat. Cara melihat kita membentuk asumsi. Asumsi mendatangkan kesimpulan. Kesimpulan membuat saudara percaya akan apa yang saudara lihat. Itu sebabnya sudut pandang itu sangat penting, saudara. Kelihatannya sederhana, tetapi itu adalah sesuatu yang sangat memberikan pengaruh baik dalam kehidupan rumah tangga saudara, dalam kehidupan pelayanan, dan dalam banyak hal yang Tuhan izinkan di dalam kehidupan saudara. Nah, menjawab pertanyaan ini tentang bagaimana membangun sudut pandang yang benar, maka poin yang pertama adalah untuk memiliki sudut pandang yang benar, maka pertama-tama saudara harus memiliki pikiran yang diubahkan. Mari katakan bersama saya, pikiran yang diubahkan. Saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, di dalam Kolose 3 ayat yang kedua bagian A dikatakan pikirkanlah. Semua di sini pernah berpikir? Saya yakin setiap kita pasti pernah berpikir, bukan? Berpikir adalah pertanda kehidupan. Orang yang hidup pasti selalu berpikir. Pernahkah saudara datang pada orang sakit, lalu ketika orang sakit ini mengeluh, saudara bilang gini, jangan pikir mama, jangan pikir bapak. Iya, karena saudara dalam keadaan sehat, ngomongnya gampang. Jangan pikir, pasti Tuhan tolong, ya. Tetapi saudara tidak pernah tahu bahwa dari sisinya dia pikir karena dia punya pikiran. Terkadang kita memberi nasihat dari sudut pandang kita. Kita melihat situasi orang lain dari sudut pandang kita. Tapi kita tidak mencoba empati untuk melihat dari sudut pandang orang itu. Kenapa Yesus datang ke dunia? Karena Allah Bapa melihat dari sudut pandang kita. Tidak mungkin manusia itu bisa diselamatkan karena perbuatan baiknya. Oleh karena itu Tuhan datang mengambil rupa manusia, diam di antara kita, saudara-saudara. Lalu Tuhan berkorban lewat inkarnasi Yesus Kristus. Kemudian mati bagi kita, mengambil alih semua dosa kita, disalibkan ganti kita. Ada pertukaran di kayu salib. Sudut pandang Tuhan adalah manusia bisa diselamatkan kalau kita percaya kepada penebusan Kristus Yesus. Amin, saudara-saudara. Nah, sampai di sini saya mau bilang pada saudara bahwa kita harus memiliki pikiran yang diubahkan setiap hari. Kalau saudara tidak memiliki pikiran yang diubahkan setiap hari, hidup saudara bisa bertambah hari, tapi kualitas hidupnya tidak berubah. Kenapa kualitas hidupnya tidak berubah? Karena pikiran yang sama yang saudara bawa dari hari ke hari, kan?
Saudara bawa terus pikiran-pikiran saudara, cara hidup saudara, cara pikir saudara yang salah. Kemudian saudara merasa itu sudah benar, dan saudara terus melakukan itu dalam kehidupan saudara, dan saudara pikir itu sudah baik. Padahal, saudaraku, kita butuh change our paradigm, perubahan paradigma dan cara berpikir kita. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kalau saya pernah katakan pada saudara bahwa saudara adalah apa yang saudara biasakan, maka hari ini saya juga mau katakan pada saudara bahwa saudara adalah apa yang saudara pikirkan. Orang yang berpikir pertanda dia hidup. Tetapi ketika saudara berpikir, saudara harus mulai melihat dari sudut pandang Tuhan. Bagaimana Tuhan melihat kehidupan saudara. Amin. Bagaimana Tuhan menginginkan saudara menjadi seperti apa maunya Tuhan. Saya sering kali bilang sama anak-anak muda bahwa kalau piring dan gelas ada harganya. Piring diciptakan dengan sebuah tujuan, gelas diciptakan dengan sebuah tujuan. Bolehkah saya taruh nasi ke dalam gelas, Pak Mul? Boleh? Saya taruh nasi ke dalam gelas, boleh? Boleh atau tidak pertanyaannya? Boleh. Bisa saya makan nasi dari dalam gelas? Bisa. Pertanyaan saya adalah, untuk itukah gelas diciptakan? Tidak. Oke, gelas ada guna ya. Piring saya taruh kopi panas, saya minum kopi dari piring, bisa? Bisa ya. Untuk itukah piring diciptakan? Bolehkah saya minum kopi dari piring? Boleh. Tetapi tentu setiap benda diciptakan dengan sebuah tujuan. Nah, bayangkan saudara-saudara, piring dan gelas yang diciptakan hari ini dan besok akan pecah dan hancur, dilupakan dalam sejarah, ada gunanya. Dan kalau kita pergi ke toko pasti ada harganya. Bayangkan hidup saudara. Pernahkah saudara pikirkan untuk apa Tuhan menghadirkan saudara di bumi ini? Yang pertama. Yang kedua, untuk apa saudara datang ibadah hari ini? Saudara pikir atau tidak? Saya pikir, saudara. Saya pikir. Hari ini kalau saya bisa berdiri depan saudara dan melayani saudara, untuk apa saya melakukan ini? Saya pikir. Karena setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari kehidupan kita, kita ini adalah milik Tuhan. Kita hidup di dalam waktu Tuhan. Kita tidak memiliki waktu ini. Kita hanya menggunakan waktu milik Tuhan yang dipercayakan kepada kita. Oleh karena itu saudaraku, pikiran yang diubahkan membuat saudara menghargai dunia ini. Menghargai kehidupan saudara di dunia ini. Setiap detik kehidupan saudara adalah penting di dalam hidup saudara. Saya tanya pada saudara, memuji Tuhan dan menyembah Tuhan itu penting bagi saudara atau tidak? Penting? Apakah itu penting bagi Tuhan? Penting. Tuhan suka dipuji, Tuhan suka disembah. Berapa banyak di antara saudara tadi waktu pujian penyembahan sungguh-sungguh memikirkan Tuhan suka penyembahan saudara? Ataukah ada di antara saudara yang asik main HP, kirim Instagram ke sana sini, cek WA di sana sini, posting di Facebook, saya ada di gereja, betapa baiknya Tuhan, tapi tidak ikut menyembah. Berapa banyak di antara saudara yang memikirkan bahwa Tuhan sangat menghormati penyembahan saudara. Cara saudara berpikir membentuk pola hidup saudara. Pikiran itu bukan hal yang sederhana, saudara-saudara. Jam berapa saudara harus bangun? Jam berapa saudara harus ke gereja? Apakah saya harus menjadi teladan bagi orang lain? Itu juga harus dipikirkan. Karena kalau saudara tidak pikir, untuk apa pikiran itu diberikan kepada saudara? Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, marilah kita miliki pikiran yang diubahkan. Filipi 4 ayat yang ke-8 bilang seperti ini. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Alkitab bilang begini, pikirkanlah semuanya itu. Dengan kata lain, saudara dan saya diminta untuk berpikir secara menyeluruh. Bukan sedikit demi sedikit. Tidak berpikir untuk kebutuhan saudara sendiri. Tidak berpikir untuk kebutuhan dalam rumahmu sendiri. Tapi mulai berpikir lebih luas untuk orang lain. Saya percaya orang yang berpikir untuk orang lain, Tuhan akan memberkati dia dengan berlimpah-limpah. Saudara tidak pikir untuk diri saudara. Bagaimana ya kalau saya itu makan sendiri, tetangga di rumah saya, di samping rumah saya tidak makan. Saudara pikir. Ya, Om Alince tolong pikir ya. Supaya kalau ada makan enak di atas, pikirkanlah tetangga yang ada di depan.
Pikirkanlah itu, saudara-saudara. Pikirkanlah ketika saudara ingin menyanyi karaoke di rumah saudara dengan suara yang besar. Pikirkanlah tetangga di rumah, samping rumahmu. Apakah mereka menikmatinya atau tidak. Pikirkanlah ketika saudara menggunakan jalan raya dengan seenak saudara. Lalu ada orang lain juga yang berhak menggunakan jalan raya yang sama. Pikirkanlah dari sudut pandang banyak orang. Kenapa saudara harus berpikir? Karena Tuhan mau saudara pergunakan pikiran saudara dengan cara yang benar. Pikirkanlah tingkah laku saudara saat ini. Apakah membawa pengaruh yang buruk kepada orang-orang yang saudara pimpin? Pikirkanlah itu. Supaya saudara jangan hidup untuk dirimu sendiri. Alkitab mengajar kepada kita hari ini poin pertama. Apakah makna berpikir yang mengubahkan itu? Yaitu yang pertama, berpikir secara menyeluruh. Kitab Filipi menasihatkan kita, pikirkanlah semuanya itu. Apakah semuanya itu? Semua yang benar, semua yang mulia, amin. Semua yang adil, mari baca bersama saya. Semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, dan semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah itu. Tuhan mau kita memikirkannya dengan sungguh-sungguh. Supaya ketika kita berpikir, kita mengaplikasikan. Kenapa banyak orang kepala besar, kaki kecil? Karena banyak berpikir, sedikit melakukan. Secara jasmani saudara sempurna, tetapi secara fisik saudara cacat kelihatannya. Kenapa? Karena kepala rohanimu besar, kaki rohanimu kecil. Banyak tahu, sedikit melakukan. Tetapi berpikir yang paling baik adalah ketika saudara berpikir secara menyeluruh. Dan saudara mencoba mengaplikasikannya dalam hidup saudara. Amin, saudara-saudara. Apa yang saudara pikirkan tentang hidup saudara? Apa yang saudara pikirkan tentang orang lain? Apa yang saudara pikirkan tentang pekerjaan saudara? Apa yang saudara pikirkan tentang pelayanan saudara di tempat ini? Apa yang saudara pikirkan tentang istrimu, tentang suamimu, tentang keluargamu. Membentuk pola perilaku, tingkah lakumu, saudara-saudara. Apa yang saya pikirkan tentang saudara membuat saya setiap hari berpikir keras tentang saudara. Mempersiapkan khotbah dengan baik. Mencari referensi-referensi yang tepat untuk mengajar kepada saudara dengan cara yang baik. Terlepas dari apakah saudara menghargai proses penyampaian firman Tuhan ini dengan baik atau tidak. Masuk telinga kiri, keluar telinga kanan atau tidak, itu keputusan saudara. Tapi keputusan saya adalah saya memikirkan sungguh-sungguh khotbah saya hari ini dan mengkhotbahkannya kepada saudara dengan penuh antusias. Ketika kita menggunakan pikiran kita dengan cara yang benar, kita akan terhindar dari asumsi. Amin, saudara. Saudara-saudara, seringkali asumsi itu merusak kehidupan kita. Asumsi 1, 2, persepsi. Kenapa? Karena pikirannya belum menyeluruh. Bagaimana caranya supaya pikiran kita menyeluruh? Supaya tidak asumsi, pikirkan secara menyeluruh. Ada amin, saudara? Nah, kalau saya tanya saudara satu persatu, apa sih yang saudara pikirkan tentang masa depan saudara? Saudara bisa tanya, bisa jawab kan? Apa yang saudara pikirkan tentang istrimu? Apa yang saudara pikirkan tentang suamimu? Anak-anak, apa yang kalian pikirkan tentang orang tuamu? Para pelayan Tuhan, apa yang kau pikirkan tentang pelayanan di tempat ini? Menyalurkan hobi supaya ada pelayanan? Atau ikut memikirkan kemajuan pelayanan ini? Atau nanti ada waktu saja baru saya pelayanan? Apakah itu yang saudara pikirkan? Setinggi itulah harga yang saudara kenakan kepada diri saudara. Oleh karena itu saudara-saudaraku, pikiran ini kelihatannya sederhana. Tapi pikiran ini membentuk kualitas hidup saudara dan saya. Setuju, katakan amin. Yosua 1 ayat 8 sampai 9 bilang begini. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Tapi renungkanlah itu, perkatakanlah itu. Baik siang ataupun malam. Supaya apa? Jalanmu beruntung dan engkau berhasil. Firman Tuhan mengajar kepada kita hal ini. Dan hal yang kedua saudara-saudaraku. Apakah makna berpikir yang mengubahkan adalah masih dalam poin pertama ini. Yaitu kita mengatur posisi berpikir kita. Katakan bersama saya, mengatur posisi berpikir kita. Untuk melihat kehidupan kita dengan lebih baik. Kalau kita naik pesawat ke luar negeri saudaraku yang tidak duduk di jendela. Kalau saudara duduk di jendela saudara bisa lihat ke samping, kiri kanan. Tapi kalau kita naik pesawat berbadan lebar, Airbus begitu.
Kita duduk di tengah, kita akan ada kamera di bawah pesawat itu, di depan pesawat itu. Jadi kita bisa melihat apa yang ada di in front of, di bagian depan pesawat itu. Ada apa yang ada di bagian bawah pesawat. Kita tinggal setel kameranya. Kita mau lihat apa yang ada di bawah ya, apa yang ada di depan. Jadi walaupun kita di tengah, kita tetap bisa melihat di tempat yang tertutup. Kenapa? Karena kita diberikan fasilitas untuk melihat. Tuhan memberikan fasilitas kepada kita untuk melihat. Lewat apa? Lewat firman-Nya. Amin. Oleh karena itu Yosua bilang begini, janganlah engkau lupa memperkatakannya, merenungkannya, baik apa? Siang ataupun malam. Ada ketentuan waktu, berarti ada konsistensi di situ. Supaya apa? Engkau berhasil dan engkau beruntung. Saya tanya pada saudara, berapa banyak yang ingin berhasil? Berapa banyak yang ingin hidupnya beruntung? Firman Tuhan bilang, jangan lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Renungkanlah itu siang dan malam. Amin saudara. Cara untuk melatih pikiran kita dengan cara seperti itu. Saudara-saudara, saya harus jujur berkata pada saudara bahwa pikiran ini kadang-kadang liar. Sulit diatur. Pikiran ini sulit untuk tertibkan. Sulit dikendalikan. Ikut maunya sendiri. Tapi cara berpikir yang benar membentuk kehidupan saudara. Ada amin saudara? Kalau ngomong tentang berpikir begini semua loyo ya. Tapi kalau saya ngomong tentang berkat, woi, semua angkat kepala begini. Oh, puji Tuhan begini. Tapi kalau ngomong tentang berpikir ini semua, aduh, kapan kau bab tua singgung berkat Singgung berkat kau tunjuk senang. Bagaimana bisa ada diberkati kalau pikiranmu tidak benar? Berkat itu mengikuti pikiran yang benar. Cara berpikir, sudut pandang yang benar. Saudara-saudara, Mazmur 139 ayat 13, 16 dan 17. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satu pun daripadanya. Ayat 17, dan bagiku, lihat ini, betapa sulitnya pikiranmu ya Allah, betapa besar jumlahnya. Tak terselami cara berpikir Allah. Oleh karena itu hanya lewat firman-Lah, lewat doa, lewat puasa, lewat merenungkan firman, lewat merendahkan hati, saudara bisa terkoneksi dengan cara berpikir Allah, cara Allah melihat hidupmu. Bahkan Dia mengenal engkau, Dia menenun engkau, Dia pastikan tentang kehidupanmu. Sebelum dunia ini dijadikan, dalam bakal anak pun Allah sudah memikirkan tentang saudara dan saya. Amin. Tukang kayu sebelum dia buat mimbar ini, dia memikirkan dulu bentuk mimbar ini. Akan jadi seperti apakah mimbar yang akan dipakai oleh pendeta Karel Koro dalam berkhotbah. Tukang kayu memikirkan. Dibentuk seperti apa, ditaruh kaca di depan, kasih salib kecil. Ditempel dengan bagus supaya rupanya indah kelihatan dan elok di mata jemaat. Lalu dibentuk dengan sedemikian rupa dan ketika jadi tukang kayu berkata, pendeta Karel Koro, mimbarmu sudah siap. Apa yang ada, yang terlihat, terjadi dari apa yang tidak terlihat dalam pikiran. Saudara hadir pun karena apa yang Tuhan lihat tentang saudara. Itu sebabnya saudara harus melihat kehidupan saudara dengan cara Tuhan melihatnya. Jadi hidupmu bukan milikmu sendiri. Waktu yang kau hidupi juga bukan milikmu sendiri. Pergunakanlah itu dengan bertanggung jawab. Apalagi kalau ada orang-orang yang melihat engkau dan menjadi teladan dalam hidup mereka. Betapa gagalnya engkau mempraktekannya. Karena engkau hanya memikirkan dirimu sendiri, bukan memikirkan orang lain. Amin saudara. Pikirkanlah itu. Seorang dokter ahli terjebak di dalam sebuah perjalanan. Ini ilustrasi, bukan kisah nyata. Ini ilustrasi. Dokter ahli ini hendak berpergian dari satu kota ke kota yang lain. Di dalam perjalanan dokter ahli spesialis kanker ganas yang ada di tempat itu, tiba-tiba diserang oleh badai dan dia tidak bisa melanjutkan perjalanannya. Mau mundur tidak bisa karena badai, mau maju pun tidak bisa karena badai. Lalu dia melirik ke samping kirinya, ternyata ada sebuah rumah gubuk tua di situ. Lalu dokter ahli ini memarkirkan mobilnya, lalu turun dari mobilnya karena kedinginan.
lalu numpang di dalam rumah ini, mengetok pintu rumah ini. Dibukalah pintu rumah itu oleh seorang janda tua yang sudah tidak bersuami, tetapi hidup bersama seorang anak tunggalnya yang lagi sakit parah. Masuklah dokter ini, ditawari oleh janda ini sebuah minuman hangat. Dan dokter ini berkata kepada janda ini, "Ibu tinggal bersama siapa?" Dan ibu ini menjawab, "Saya sudah ditinggal suami, saya tinggal bersama anak saya. Tapi anak saya ini sakit keras. Kenapa tidak bawa ke dokter?" "Kami tidak punya ongkos. Kami orang miskin, kami orang terbatas. Saya hanya berdoa setiap hari. Saya mendengar dari informasi bahwa ada seorang dokter bernama Dr. Albert, spesialis penyakit kanker yang ganas yang sedang dialami oleh anak saya ini. Saya dengar namanya tapi saya tidak tahu kemana mencarinya. Di manakah dokter itu berada? Di manakah dokter itu bisa saya cari? Berapa yang harus saya bayar untuk mengobati anak saya yang sakit?" Karena menurut informasi hanya dokter Albert lah yang bisa menyembuhkan anak saya dari penyakitnya ini. Lalu dokter ini menangis sejadi-jadinya. "Sayalah dokter Albert yang ibu maksudkan itu." Saudara-saudara, kalau saudara melihat dari sudut pandang Tuhan, Tuhan selalu memikirkan hal yang baik tentang kita. Tuhan selalu memberikan yang terbaik bagi kita. Dan pada waktunya kairos Tuhan itu akan terjadi. Segala sesuatu indah pada waktu Tuhan. Asal engkau memikirkan bahwa Tuhan memikirkannya tentang saudara. Nah, kalau Tuhan memikirkan hal yang baik tentang saudara, apakah salah kalau saudara memikirkan hal yang baik tentang Tuhan? Memikirkan hal yang baik tentang istrimu, tentang suamimu, tentang anak-anakmu, tentang pelayanan yang sudah dipercayakan kepadamu, tentang pekerjaanmu dan lain sebagainya. Alkitab mengajar kepada kita, jika pikiran kita benar, maka tidak ada perkara yang mustahil atau susah bagi Tuhan. Setuju? Katakan amin. Saudara-saudara, marilah kita berpikir dari sudut pandang Tuhan. Ada lagunya Aldo. Saat ku pikirkan kebaikanmu, tak pernah ku kekurangan. Amin. Saat ku renungkan kesetiaanmu, esok kan ku jalan tanpa keraguan. Surya kan terus ada. Saudara tidak bekerja untuk menerbitkan matahari setiap hari, tetapi Tuhan melakukannya bagi saudara. Berapa banyak di antara saudara yang percaya betapa baiknya Tuhan dalam hidup saudara? Nah, kalau orang baik saja kepada saudara, saudara tahu membalas jasa orang itu pada saudara. Ini Tuhan yang baik. Cara membalasnya bagaimana? Hidup dalam kekudusan, memuji Dia dengan segenap hati, menyembah Dia dengan sepenuh hati. Amin. Setidaknya hadirlah dalam ibadah tepat waktu. Itu cara memikirkan kebaikan Tuhan dalam hidup saudara. Karena waktu saudara datang ke tempat ibadah bukan hanya untuk dengar firman, tapi juga untuk memuji dan menyembah Tuhan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, hal yang kedua, bagaimana membangun sudut pandang yang benar. Yang pertama tadi pikiran yang diubahkan. Maka hal yang kedua adalah carilah perkara yang di atas. Itu penting saudara-saudara. Kalau orang cari perkara yang di atas berarti dia matanya tertuju ke atas. Sebagai simbol di mana Tuhan berada. Kolose 3:2b berkata begini, pikirkanlah perkara yang di atas. Setuju? Katakan amin. Perkara yang di atas artinya things above. Allah adalah sumber, katakan amin. Seringkali saya bilang pada saudara bahwa bulan seringkali dapat nama sinar rembulan. Tapi sebenarnya itu adalah sumbernya dari matahari. Tapi bulan yang dikatakan sinar rembulan. Seperti telur, ayam punya telur, sapi punya nama. Telur mata sapi. Kadang-kadang kita pukul dada, bilang kita hebat, kita pintar, kita cerdas, kita kaya, kita diberkati Tuhan. Tetapi kita lupa bahwa semua yang kita punya ini sumbernya dari Tuhan. Lalu itu membuat kita malah bukan dekat kepada Tuhan, justru jauh dari Tuhan. Pikirkanlah itu. Alkitab berkata, carilah perkara yang di atas. Karena semua yang sedang saudara alami dalam hidupmu ini, jemaat yang saya kasih, dengarkan. Saya sangat mengasihi saudara, maka saya harus mengajar saudara.
Semuanya itu dari Tuhan. Sewaktu-waktu dia bisa membalik telapak tangan begini. Mengambil semuanya seperti diambil dari Ayub. Makanya jangan ada yang memenggahkan diri. Pikirkanlah hal yang di atas. Setuju, katakan amin. Lihatlah masalah dari perspektif yang berbeda dari atas. Setiap persoalan yang Tuhan izinkan itu bukan untuk Tuhan menghajar saudara. Karena Tuhan mengasihi saudara. Tidak ada sesuatu pun yang Tuhan izinkan dalam hidup saudara untuk menghancurkan hidup saudara. Ada amin? Tuhan tidak mencobai kita, tapi Tuhan kadang-kadang menguji kita. Makanya ada lagunya. Ujilah aku Tuhan, cobalah Dia Tuhan. Jadi kalau uji kan uji saya, karena Tuhan menguji. Tapi kalau coba, iblis yang mencoba, coba dia sah. Ujilah aku Tuhan. Lihat orang yang saudara paling benci. Cobalah Dia Tuhan. Saudara-saudara, saya sebagai bapak saja tahu menghajar anak saya untuk tujuan baik. Masa kalau Tuhan hajar kita, kita tidak mau lihat dari sudut pandang Tuhan? Semuanya untuk mendatangkan kebaikan kita. Ada amin, saudara? Makanya Alkitab bilang begini, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas. Ada amin? Jangan lihat situasimu hari ini. Betapa malangnya hidupku, betapa susahnya aku dalam perjalananku, betapa sukarnya persoalan yang aku hadapi. Oh Tuhan, bukan Tuhan lagi. Oh Tuhan. Menangis sepanjang hari, terseduh-seduh di hadapan Tuhan. Bisakah saudara hapus air matamu dan mulai melihat bukan apakah yang terjadi, tapi mengapa semua ini terjadi? Karena ketika saudara tahu alasannya mengapa, bagaimana keluar dari masalah saudara menjadi gampang. If why clear, then how easy. Jika mengapanya jelas, bagaimananya menjadi mudah. Lihatlah dari perkara dari sudut pandang Tuhan. Matius 5 ayat 15 sampai 16. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki Dian, sehingga apa saudara? Menerangi semua orang di dalam rumah itu. Berapa orang yang diterangi? Saya sendiri. Oh tidak ya? Istri saya saja. Saya bersama keluarga saya saja. Berapa banyak orang? Pikirkanlah itu. Tuhan memberkati semua orang. Tuhan tidak lebih mengasihi saudara dari orang lain. Kalau saudara jalan ke rumah sakit, kalau kami lakukan pelayanan yayasan kami ke rumah sakit. Aduh saudara, yang saya syukuri dalam hidup ini karena saya tidak sakit. Ada orang yang benjolan kecil begini dari biji asam, yang kami lagi tangani sekarang. Benjolannya kecil saja kayak biji asam. Lalu dirawat pakai obat kampung selama 6 bulan. Lalu benjolan itu membesar. Sudah kemoterapi 14 kali tidak sembuh-sembuh. Maka satu-satunya cara haruslah radioterapi, harus dilaser. Tapi kupang belum punya. Apakah hati saya, bukan saya bersyukur orang lain sakit, saya tidak sakit, bukan. Saya bersyukur bahwa saya masih ada seperti hari ini. Semua karena Tuhan. Pikirkanlah hal-hal yang di atas. Jangan terus menangasi hidupmu. Kok saya belum punya mobil? Kok saya masih kontrak? Kok ini, kok itu? Stop. Mulai pikirkan perkara-perkara yang di atas. Karena Tuhan tidak pernah salah untuk membawa saudara dari kemuliaan kepada kemuliaan. Setuju, katakan amin. Kalaupun saudara sedang sakit, ada orang lain lebih susah dari saudara. Kalaupun saudara hidup berkekurangan, ada orang lain lebih berkekurangan dari saudara. Jangan jadikan dirimu sebagai objek untuk dikasihani orang. Karena Allah kita, Allah yang sanggup melihat kehidupan kita. Bahkan ketika engkau masih menjadi bakal anak. Setuju, katakan amin. Alkitab mengajar pada kita, carilah perkara-perkara yang di atas. Perempuan Sirofenesia suatu kali dia datang kepada Yesus. Tolong sembuhkan anakku. Lalu Yesus berkata pada dia, menurut budaya Yunani, raja-raja kalau makan tuh ada anjing yang ada di bawah. Lalu Yesus bilang begini, tidak baik mengambil roti yang disediakan buat anak, maksudnya untuk orang Yahudi, dan diberikannya kepada anjing. Lalu apa kata perempuan ini? Benar guru, tapi anjing itu
sudah menikmati remah-remah roti yang jatuh, perhatikan ini kalimatnya, yang jatuh dari atas meja Tuhan. Jatuh bukan dari bawah ke atas, jatuh dari atas ke bawah. Itu sebabnya kita harus pikirkan perkara-perkara yang di atas. Walaupun hanya remah-remah, tapi remah-remah itu menyembuhkan anak perempuan dari perempuan Sirofenesia ini. Mari katakan bersama saya, pikirkan perkara-perkara yang di atas 2-3. Perhatikan itu. Kalau pikirkan sungguh-sungguh, jangan pikir sepotong-sepotong. Jangan pikir waktu senang saja, waktu susah pun pikirkan. Karena perempuan Sirofenesia ini memikirkan perkara dari atas ketika dia susah. Ada amin? Justru di dalam kesusahan itu engkau harus pikirkan perkara dari atas. Karena saya belum survei, tapi kebanyakan orang yang sudah diberkati Tuhan jarang pikirkan perkara-perkara dari atas. Apakah menunggu sampai susah lagi baru pikir perkara dari atas? Apakah tunggu sakit lagi? Apakah tunggu miskin lagi? Apakah tunggu terbelakang lagi baru pikir perkara-perkara dari atas? Jangan. Justru dalam keadaanmu yang baik saat ini, pikirkanlah perkara-perkara yang dari atas. Setuju, katakan amin. Saudara-saudara, Tuhan hadir bagi setiap orang yang berseru kepada Dia. Haleluya. Matius 15 ayat 26 sampai 28, perhatikan bunyinya seperti ini. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Perhatikan ayat 27. Apa jawab perempuan ini? Kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Saudara pernah lihat jatuh dari bawah ke atas? Jatuh dari mana? Dari atas ke bawah. Mulai saat ini, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas. Itu roti bukan bagi kamu, roti bagi anak-anakmu. Remah-remahnya pun tidak apa-apa. Bayangkan kalau remahnya memberikan jalan keluar. Apalagi roti itu. Siapakah roti itu? Yesus bilang, akulah roti hidup itu. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Jemaat GBK Harus Kupang, sebagai gembalamu saya memikirkan tentang saudara. Saya memikirkan pertumbuhan rohani saudara. Saya siapkan sungguh-sungguh. Saudara bilang apa, gembala lebaya? Sudahlah saudara, saudara tidak tahu. Saya siapkan PowerPoint sungguh-sungguh untuk melayani saudara. Itu pun saudara kadang-kadang foto kan. Tahu sampai di rumah baca kembali ke sana. Bagi saya itu tidak penting. Yang paling penting bukan hanya jadi pendengar. Lakukanlah firman ini. Karena banyak orang menunggu engkau menolong mereka. Banyak orang menanti engkau memberi teladan kepada mereka. Lewat kehidupan lu, lewat perubahanmu. Seperti cahaya datang dari atas. Memancarkan lewat kehidupan saudara. Maka solusi itu pun Tuhan kirim lewat hidup saudara kepada orang lain. Amin. Memberkati lewat keuangan saudara, lewat waktu saudara, lewat doa saudara, lewat senyuman saudara, lewat dukungan saudara yang sungguh-sungguh. Dukungan yang bagaimana? Dukungan yang sungguh-sungguh kepada orang lain. Tuhan menitipkannya. Dari manakah datang cahaya? Dari atas ke bawah. Saudara pernah lihat orang nyalakan lampu taruh di bawah gantang? Atau dulu zaman apa? Zaman opa dulu apa? Lampu tioek ya. Orang bakar lampu tioek terus taruh di bawah tempat tidur. Taruh di mana opa? Taruh di tempat yang paling tinggi. Supaya apa? Menerangi. Saudara-saudara, hal yang ketiga atau yang terakhir dari khotbah hari ini. Bagaimana membangun sudut pandang yang benar? Yang pertama tadi apa? Pikiran yang diubahkan. Yang kedua apa? Cari perkara yang di atas. Yang ketiga adalah apa? Pahamilah bahwa bumi itu hanya tumpuan kaki Allah. Beli tanah di mana-mana, bangun rumah di mana-mana, beli properti di mana-mana, investasi miliaran, padahal itu tumpuan kaki Allah. Salahkah itu? Tidak salah. Tetapi saudara harus melihat bahwa semua yang saudara miliki di bumi ini adalah bersifat sementara. Di dalam bagian yang C dikatakan bumi adalah tumpuan kaki Allah. Maksud saya, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Karena bumi hanyalah apa? Tumpuan kaki Allah. Yesaya 66 ayat 1 bilang seperti ini. Beginilah firman Tuhan. Langit adalah tahtaku,
dan bumi adalah tumpuan kakiku. Rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku, dan tempat apakah yang menjadi perhentianku? Kita bangun gereja ini. Apakah ini adalah rumah Tuhan? Di rumah ini tempat kita bertemu dengan Tuhan. Tapi apakah rumah ini rumah Tuhan? Sedangkan rumah di mana tempat ini berpijak, di bumi ini pun tempat tumpuan kaki Allah. Rumah seperti apa yang kita mau bangun bagi Dia? Tetapi ada rumah yang kekal yang harus bangun di hati saudara. Amin. Penghormatan saudara kepada Tuhan. Perubahan-perubahan signifikan dalam hidup saudara. Katakan bersama saya, respon positif dari hidup saudara. Dan kalau kita janjian bertemu dengan seorang pembesar, kita akan presisi betul waktunya. Saya pernah cerita saudara, waktu saya mau ke Istana Negara beberapa waktu yang lalu. Mau ketemu presiden jam 10. Jam 5 pagi kita sudah bangun di Bina Geraha Jakarta. Betul-betul presisi. Ada hujan, tidak ada alasan. Karena kesepakatan sudah dibangun. Kita akan memikirkan, karena kita diberikan pikiran. Lalu saudara-saudara, ketika saudara memikirkan tentang Tuhan, saya bilang kepada anak-anak muda waktu saya ketemu di ruangan saya, doa, baca firman. Yang ketiga, jaga kekudusan. Menghormati Tuhan salah satunya lewat kekudusan. Dan saya bersyukur anak-anak muda ini mau dengar. Mudah-mudahan mereka dengar terus-terus dan melakukannya. Sampai pada kesimpulan, saudara. Kesimpulan khotbah hari ini, di akhir khotbah ini. Bagaimana membangun sudut pandang yang benar. Yang pertama apa? Milikilah pikiran yang diubahkan. Setuju, katakan amin. Yang kedua, carilah perkara yang di atas. Walaupun hanya remah pun yang jatuh, carilah perkara dari atas. Lihatlah ke atas, Tuhan sanggup menolong saudara, katakan amin. Yang ketiga, lihatlah bumi sebagai tumpuan kaki Allah. Taruhlah hatimu kepada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saudara diberkati sampai di sini? Amin buat firman Tuhan. Mari tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Amin.